Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2 ya, tentang sistem gerak manusia. Apakah kalian masih ingat apa saja alat gerak manusia? Ya, alat gerak manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu rangka. Nah, kerjasama antara otot dan rangka inilah yang dinamakan dengan sistem gerak. Dalam sistem gerak, pertama-tama kita akan membahas tentang rangka. Apakah yang dimaksud dengan rangka? Rangka adalah susunan tulang-tulang yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk tubuh manusia. Rangka manusia mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk menegakkan badan, untuk tempat melekatnya otot, untuk membentuk tubuh, untuk melindungi organ tubuh yang penting, dan tempat untuk memproduksi sel-sel darah merah. Pada manusia, rangka dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau tengkorak, lalu rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibagi lagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas atau tangan, dan anggota gerak bawah atau kaki. Pada rangka kepala atau tengkorak, bentuknya pipi, fungsi tengkorak tersebut yaitu untuk melindungi otak. Perhatikan gambar di samping ya. Ada tulang dahi, ada tulang ubun-ubun, ada tulang baji, ada tulang pelipis, lalu tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan tulang tengkorak. Nah, sambungan antara tulang-tulang di tengkorak tersebut dinamakan sutura. Pada bagian rangka badan, ada tulang dada dan rusuk, ada tulang belakang, ada tulang panggul, dan ada tulang bahu. Berikut adalah nama-nama tulangnya. Pada tulang rusuk, ada 12 pasang yang dibagi menjadi 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan pada tulang dada, ada tulang hulu, ada tulang badan, dan ada tulang taju pedang. Kemudian, pada tulang belakang, ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 7 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Jika dijumlahkan, ada 28 ruas tulang belakang. Lalu pada tulang panggul, ada tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Sedangkan pada tulang bahu, ada tulang selangkah, tulang lengan, dan tulang belikat. Itulah nama-nama tulang yang ada pada bagian rangka badan. Kemudian pada bagian ketiga, yaitu rangka anggota gerak. Pada rangka anggota gerak atas, ada tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang jari tangan, dan tulang pergelangan tangan. Sedangkan rangka anggota gerak bawah, ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Setelah membahas rangka, selanjutnya yang kita bahas adalah otot. Apa yang dimaksud dengan otot? Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak sendiri. Ada 3 jenis otot pada tubuh manusia, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pada otot polos, ujungnya meruncing, intinya hanya ada satu dan berada di tengah. Otot polos terletak pada sistem organ seperti dinding usus, pembuluh darah, saluran kemih, dan dinding rahim. Otot polos bekerja secara tidak sadar. Maksudnya, kita tidak bisa memerintahkan organ kita untuk berhenti bekerja. Contohnya, ketika ada makanan yang masuk ke lambung, kita tidak bisa menyuruh lambung untuk berhenti menghaluskan makanan tersebut. Dia akan otomatis menghaluskan makanan tersebut. Berbeda dengan otot lurik. Dia bekerja secara sadar. Misalnya, kita bisa menyuruh kaki kita berlari atau berjalan. Otot lurik mempunyai banyak inti di tepinya. Lalu ada otot jantung.
Otot jantung ini sangat istimewa. Mengapa? Karena ciri-cirinya seperti otot lurik, tetapi dia bekerjanya secara tidak sadar. Kita tidak bisa menyuruh jantung kita untuk berdetak dan berhenti bolak-balik sesuka kita. Nah, otot jantung ini hanya terdapat di jantung. Berikut ini adalah macam-macam gerak otot. Fleksi, yaitu menekuk, bisa menekuk tangan atau menekuk kaki. Kebalikannya yaitu ekstensi, meluruskan, contohnya meluruskan tangan atau meluruskan kaki. Kemudian ada abduksi, yaitu menjauhi tubuh. Kebalikannya adalah adduksi, yaitu mendekati tubuh. Lalu ada elevasi, contohnya mengangkat kepala ke atas. Lalu depresi, contohnya menurunkan kepala ke bawah. Bisa juga bahu yang diangkat ke atas atau bahu yang kembali diturunkan. Kemudian ada supinasi, contohnya yaitu menengadahkan atau membuka telapak tangan. Kebalikannya, pronasi, yaitu menelungkupkan telapak tangan. Ada inversi, yaitu memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah dalam. Kebalikannya, yaitu eversi, memiringkan atau membuka telapak kaki ke arah luar. Agar tubuh kita sehat, kita pun harus bisa menjaga dan merawat otot kita. Bagaimana caranya? Kita bisa menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kita pun bisa melakukan peregangan, melakukan latihan rutin atau olahraga rutin. Lalu kita harus memenuhi kebutuhan cairan tubuh, misalnya minum air minimal 8 gelas. Lalu kita mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Kemudian, meringankan nyeri otot. Demikian pembelajaran kita mengenai sistem gerak manusia. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Assalamualaikum.